guys, welcome back to our YouTube channel. Ketemu lagi sama gua Venita dan Sofi di channel The Fancy. Sebelum video ini dimulai, aku mau ngingetin terlebih dahulu kalau video ini dibuat untuk usia 18 tahun ke atas. Jadi, kalau sekarang ada anak-anak kecil yang lagi pada minjem HP orang tuanya buat nonton video ini, aku cuma mau bilang, Dek, stop nonton video ini ya. Pokoknya jangan ditonton karena di dalam video ini tuh banyak orang jahatnya, banyak hantunya. Pokoknya jangan ditonton lah ya, mending kalian nonton video-video yang lain, oke? Makasih. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak usia di bawah umur pernah menggegerkan Inggris pada tahun 1968. Kasus ini dilakukan oleh seorang anak perempuan bernama Mary Bell. Mary Bell dikenal sebagai psikopat usia di bawah umur karena pada saat dia berusia 10 tahun, dia pernah membunuh seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun, dan pada saat dia berusia 11 tahun, dia pernah membunuh seorang anak laki-laki yang berusia 3 tahun dengan cara yang sadis. Hingga akhirnya dia diamankan oleh pihak kepolisian dan mendapat hukuman sesuai apa yang telah dia lakukan. Tentang detailnya siapa sosok Mary Bell ini dan bagaimana kehidupan masa kecilnya yang menyebabkan dia menjadi seorang pembunuh akan dibahas oleh makhluk yang satu ini. Lanjut gak? Lanjutlah, masa enggak? Jika di usia 10 tahun, anak-anak lain memikirkan tentang sekolah, bermain, makan, dan kesenangan-kesenangan lainnya, tetapi tidak dengan Mary Bell. Dia adalah seorang anak kecil yang di kepalanya terpikirkan tentang membunuh seseorang. Mary Bell ini lahir pada 26 Mei 1957. Mary Bell ini memiliki seorang ibu bernama Betty. Diketahui sang ibu merupakan seorang PSK dan ayah dari Mary Bell ini tidak diketahui. Mary dilahirkan ketika ibunya berusia 17 tahun. Namun, kelahiran Mary ini seolah tidak diinginkan oleh ibunya. Mary pernah hampir dibunuh beberapa kali oleh sang ibu ketika usianya menginjak 2-3 tahun. Namun, usaha sang ibu ini selalu gagal dan tidak berhasil. Ibunya Mary pernah memberikan Mary obat tidur dengan dosis yang sangat tinggi, dan ia juga pernah mencekik Mary. Selain itu, ibunya juga pernah mendorong Mary, melempar Mary keluar jendela, namun ia mengelak dengan alasan tidak sengaja atas insiden tersebut. Selain beberapa percobaan pembunuhan terhadap Mary, ibunya juga pernah menawarkan Mary kepada klien-kliennya, sehingga Mary Bell juga turut dilecehkan oleh pria-pria tersebut untuk memuaskan mereka. Tidak hanya itu, Mary Bell juga mengalami banyak tekanan ketika masa kecilnya ini. Bukan hanya pelecehan seksual dan kekerasan dari sang ibu, Mary juga pernah melihat salah satu sahabat yang ia miliki terlindas oleh bus dan meninggal dunia. Kelamnya masa kecil dari Mary Bell ini dianggap menjadi penyebab dari kejahatan yang ia lakukan. Meskipun saat insiden dibuang ke jendela, Mary mengalami kerusakan di bagian otaknya. Tetapi banyak ahli yang mengatakan bahwa penyebab kelakuan Mary ini, penyebab perilaku Mary ini bukan berasal dari kerusakan otaknya, melainkan dari perilaku kekerasan yang dilakukan melalui tangan sang ibu. Kira-kira begitulah kisah tentang masa kecilnya Mary Bell yang jauh dari indahnya dunia anak-anak. Oke, kalian udah tahu kan latar belakang dan siapa sih Mary Bell ini? Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang aksi pembunuhan yang ia lakukan kepada 2 orang korbannya. Mari simak pembahasan dari makhluk yang satu ini. Check it out! Pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Mary Bell yaitu pada 25 Mei 1968. Yaps, ia membunuh seseorang tepat di 1 hari sebelum hari ulang tahunnya. Jadi dia kan lahir tanggal 26 dan dia melakukan aksi pembunuhan pada tanggal 25. Jadi 1 hari sebelum ulang tahun dia melakukan aksi pembunuhan. Pembunuhan ini terjadi di Scotswood, sebuah distrik di West End of Newcastle upon Tyne. Mary Bell membunuh korban pertamanya yang bernama Martin Brown di sebuah rumah kosong dengan cara mencekiknya. Pada saat itu Mary sedang bermain-main lalu mengajak korbannya ini pergi ke sebuah rumah kosong, dan ketika sudah sampai di rumah kosong tersebut, Mary
tiba-tiba mencekik korbannya sampai meninggal dunia. Setelah korbannya meninggal dunia, Mary Bell ini meninggalkan korbannya begitu saja. Lalu dia pergi ke salah satu rumah temannya yang bernama Norma Bell. Meskipun nama temannya ini memiliki akhiran nama yang sama, yaitu Bell, namun diketahui keduanya tidak memiliki hubungan darah apapun. Jadi mereka hanya sebatas teman, bukan saudara dan ya bukan keluarga lah. Polisi cukup kesulitan untuk menemukan siapa yang membunuh Martin Brown ini, karena pada tubuh korban tidak ditemui tanda-tanda dibunuh dan Mary Bell ini tidak meninggalkan jejak apapun pada tubuh korbannya. Bahkan sidik jarinya Mary Bell ini pun tidak ditemukan di leher korban. Tetapi di tempat kejadian pembunuhan itu ditemukan sebuah botol obat yang sudah kosong. Sehingga kematian Martin Brown ini dianggap merupakan sebuah kecelakaan atas dia dianggap karena mengonsumsi obat tersebut, bukan karena pembunuhan. Sehingga kasus pun tidak diperpanjang dan dari keluarga Martin Brown pun sudah mengikhlaskan kepergian anaknya tanpa mencurigai adanya sebuah pembunuhan atas meninggalnya anak laki-laki tersebut. 2 hari setelah meninggalnya Martin Brown, Mary ini bersama temannya yang bernama Norma Bell pergi ke sebuah sekolahan. Mereka menerobos masuk dan melakukan keributan di sana. Mereka melakukan pengerusakan kelas dan mengganggu anak-anak di sana sampai menimbulkan kekacauan. Setelah membuat keributan di sekolah tersebut, Mary dan Norma ini meninggalkan sebuah surat di sana. Surat itu berisi pengakuan bahwa yang membunuh Martin Brown adalah mereka berdua dan mereka yang bertanggung jawab atas kematian si Martin Brown ini. Ketika mendapatkan surat yang ditinggalkan oleh Mary Bell dan Norma Bell ini, pihak sekolah langsung melaporkan terkait adanya surat ini ke pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian tidak menanggapi hal ini dengan serius. Hal ini dianggap karena surat tersebut ditulis oleh seorang anak-anak sehingga dianggap sebagai lelucon. Namun setelah adanya kejadian tersebut, pihak sekolah pun memperketat sistem keamanan di sana. Lalu pada tanggal 31 Juli 1968, Mary Bell ini melakukan lagi aksi pembunuhannya ketika dia berusia 11 tahun. Dan yang menjadi korbannya kali ini adalah seorang anak laki-laki yang berusia 3 tahun, yaitu Brian Howe. Di pembunuhannya yang kedua ini, Mary Bell tidak melakukan aksinya sendirian. Dia ditemani oleh seorang temannya yang bernama Norma Bell. Awal kejadiannya sama seperti yang dilakukan Mary pada korban pertamanya. Mary ini sedang bermain-main di lahan kosong. Lalu tiba-tiba ia mencekik leher Brian dan pada saat itu alangkah terkejutnya Norma saat melihat Mary mencekik Brian. Namun Norma ini tidak bisa berbuat apa-apa karena merasa kaget. Dan akhirnya Norma berusaha menghentikan aksinya Mary Bell ini saat dia melakukan penyiksaan terhadap korbannya. Namun Mary meminta Norma untuk diam. Kalau Norma tidak diam, Mary mengancam bahwa yang akan menjadi korban berikutnya adalah Norma itu sendiri. Hal ini membuat Norma ketakutan sehingga dia hanya bisa diam saja menyaksikan Mary yang sedang menyiksa korbannya. Pada korbannya yang kedua ini, yaitu si Brian Howe, Mary Bell melakukan pembunuhan yang lebih sadis dibanding pembunuhannya yang pertama. Dia menyayat kaki Brian dengan menggunakan gunting, memotong rambut Brian, dan mohon maaf nih, memukul-mukul serta memotong kemaluan Brian Howe. Tidak hanya itu, Mary Bell juga mengukir sebuah huruf atau inisial M di perut korbannya dengan menggunakan gunting. Ketika menyayat-nyayat korbannya ini atau menyiksa korbannya, Mary Bell ini sangat terlihat puas dan dia bahagia karena menyiksa dan berhasil membunuh seseorang. Setelah Brian meninggal, Mary dan Norma meninggalkan mayat Brian di sebuah tumpukan beton begitu saja. Pada saat Mary dan Norma akan pulang, di perjalanan mereka bertemu dengan kakaknya Brian. Dan kakaknya Brian ini menanyakan keberadaan adiknya. Namun Mary mengatakan tidak tahu, tetapi dia ikut mencari Brian dengan santainya dan tidak terlihat mencurigakan. Sampai-sampai Mary menuju ke suatu tempat, yaitu tempat di mana adanya mayat Brian.
Namun, kakaknya Brian tidak mengikuti petunjuk atau arahan dari Mary karena dia berpikir adiknya tidak mungkin ada di sana. Pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh makhluk yang satu ini. Aduh, gak habis pikir gue. Bisa-bisanya gitu, ini bocah, bunuh bocah gitu. Apa itu? Nungguin kan lu? Lanjut. Nah, aku lanjutin nih pembahasan dari si Sophie ya. Setelah Mary, Norma, dan kakaknya Brian berusaha mencari Brian dan akhirnya tidak ditemukan. Pada akhirnya, keluarga Brian pun melapor ke kepolisian. Pihak kepolisian pun melakukan pencarian terhadap Brian dan akhirnya ditemukan di tumpukan-tumpukan beton tadi. Setelah mayat Brian ditemukan, pihak kepolisian menaruh kecurigaan. Karena dalam 1 tahun ini, ada 2 orang anak laki-laki yang ditemukan meninggal secara misterius. Hal ini menyebabkan kepanikan di masyarakat sekitar. Untuk mencari tahu penyebab kejadian ini, pihak kepolisian melakukan wawancara terhadap anak-anak setempat. Mungkin ini jadi pertanyaan buat kalian, kenapa sih polisi malah mewawancara anak-anak? Ternyata hal ini dilakukan untuk menanyakan apa ada gitu orang yang mengajak mereka untuk main aneh-aneh yang kayak kira-kira modus kayak penculikan gitulah, mengiming-imingi apa gitu untuk ikut ke suatu tempat gitu. Dan akhirnya sampailah kesempatan si Mary untuk diwawancara. Sebelumnya pun ada yang mengatakan bahwa si korban ini terakhir terlihat bersama Mary dan Norma. Namun pada saat akan diwawancara, Mary ini menunjukkan gelagat yang sangat aneh. Dia menghindar dan menolak untuk diwawancara. Melihat sikap Mary yang nampaknya menolak untuk diwawancara, polisi pun akhirnya menaruh curiga. Hingga akhirnya Norma diwawancarai. Norma mengaku kebenaran bahwa sebelum korban meninggal, si korban ini memang bersama Norma dan Mary. Namun setelah itu mereka berpisah dan Norma tidak tahu keberadaan Brian selanjutnya. Norma berbohong nih dan mereka amanlah untuk saat itu. Tetapi ternyata setelah itu ada saksi yang melaporkan bahwa ketika pemakaman Brian, Mary menunjukkan gelagat yang cukup aneh. Dia seperti terlihat senang ketika Brian dimakamkan. Kemudian polisi kembali memanggil Mary dan Norma. Selain karena laporan saksi tadi, pihak kepolisian juga masih menaruh kecurigaan terhadap Mary. Apalagi saat teringat si Mary ini enggan untuk diwawancarai saat itu. Dan ditambah lagi, polisi menemukan adanya inisial M yang disayat pada perut korban. Akhirnya Mary dan Norma dipanggil lagi oleh pihak kepolisian dan mereka melakukan penyelidikan yang kedua. Sewaktu ditanya oleh pihak kepolisian, Mary ini mengelak dan malah mengarang cerita lain. Namun di tengah kebohongannya, si Mary ini keceplosan. Dia mengatakan bahwa dia melihat seseorang yang membunuh Brian ini membawa sebuah gunting. Padahal pihak kepolisian sama sekali tidak menyinggung-nyinggung soal gunting. Dan soal gunting yang dijadikan alat pembunuhan ini hanya diketahui oleh pihak kepolisian dan rumah sakit. Dari keceplosan si Mary inilah yang akhirnya membuat polisi semakin curiga. Setelah mendengarkan si Mary, akhirnya polisi mewawancarai si Norma. Disitulah Norma mengaku bahwa memang benar si Mary yang melakukan kejahatan tersebut. Dan akhirnya si Norma mengakui perbuatan si Mary. Si Norma jujur pada pihak kepolisian bahwa yang membunuh si Brian adalah si Mary dan ia melihat langsung kejadiannya. Setelah mendapat pengakuan ini, mereka berdua akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Setelah dilakukan persidangan, akhirnya Mary dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Namun si Norma tidak mendapat hukuman. Jadi, kenapa nih si Norma gak dapat hukuman? Karena dia telah bekerja sama dengan polisi untuk membocorkan kejahatan-kejahatannya si Mary. Ketika ditanya oleh pihak kepolisian mengenai motif pembunuhan tersebut, mereka hanya menjawab untuk kesenangan. Jadi mereka membunuh anak itu hanya untuk kesenangan semata, guys. Dan merasa bahagia ketika membunuh anak tersebut. Mary akhirnya dihukum ketika bulan Desember 1968. Dan dia dibebaskan pada tahun 1980 ketika usianya 23 tahun. Lalu bagaimana kehidupan Mary Bell setelah terbebas dari penjara? Setelah bebas dari penjara, Mary Bell ini diberikan perlindungan khusus oleh pihak pengadilan.
Hal ini dilakukan oleh pihak pengadilan untuk memberikan kesempatan kepada Mary Bell untuk melanjutkan hidupnya dan supaya dia bisa terhindar dari buruan para wartawan. Tetapi meskipun Mary Bell ini telah dibuatkan identitas baru, Mary Bell ini masih menjadi incaran wartawan, sampai dia pernah beberapa kali pindah tempat tinggal karena terus-terusan diburu oleh wartawan. Sampai di suatu hari ketika Mary Bell ini sudah mempunyai anak dan dia sudah berkeluarga, ketika anaknya berusia 14 tahun, anaknya ini mendapatkan sebuah majalah yang berisi tentang kasus Mary Bell pada masa kelamnya dulu. Anaknya bertanya kepada Mary Bell tentang kebenaran berita yang ada di dalam majalah tersebut. Hingga akhirnya Mary Bell mengakui kepada anaknya bahwa dahulu ia pernah melakukan pembunuhan kepada 2 orang anak laki-laki. Namun meskipun Mary Bell sudah menikah dan hidup bersama keluarga kecilnya, serta mempunyai kehidupan baru, buruan dari para wartawan ini masih selalu mengejar Mary Bell. Sampai di suatu ketika para wartawan ini berkumpul di depan rumahnya Mary Bell dan terpaksa Mary ini bersama keluarganya harus kabur lewat belakang rumahnya dengan ditutup menggunakan spray. Hal ini ia lakukan agar tidak diketahui oleh para wartawan yang sedang menunggu dia di depan rumahnya. Sebenarnya dengan cara pihak pengadilan yang melakukan pelindungan terhadap Mary Bell ini tidak disetujui oleh keluarga korban dan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh pihak pengadilan kepada Mary Bell ini dianggap tidak pantas untuk didapatkan oleh Mary Bell yang merupakan seorang pembunuh. Namun meskipun begitu, pihak pengadilan tetap memberikan perlindungan kepada Mary Bell beserta keluarganya. Akhirnya kisah tentang Mary Bell ini sudah tuntas dibahas. Dari awal tentang kehidupan masa kecilnya yang kelam bersama sang ibu, lalu kenakalan-kenakalan dia, sampai pada aksi pembunuhan yang dia lakukan. Dari kisah Mary Bell yang sangat mengerikan ini, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran bagi kita, khususnya bagi kalian sebagai penonton. Oke, jadi kalau misalkan di lingkungan kalian ada anak kecil, ya anak di bawah umur gitu ya, tolong kalian jangan membicarakan hal yang mengerikan kayak gini ya. Dan mungkin bagi kalian yang punya adik, saudara, atau keponakan yang masih di bawah umur, tolong banget awasi ketika mereka bermain, ketika mereka lagi menggunakan gadget mereka, dan berikan perhatian kepada mereka dengan tidak berkata kasar atau menyayanginya sepenuh hati. Mohon untuk mengambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruk-buruknya ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tungguin lagi video-video selanjutnya, oke? Buat kalian yang suka sama video kami, boleh like, dan kalau gak suka jangan dislike. Dan jangan lupa subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, bye-bye. Bye!